Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Di videoku kali ini aku akan menjelaskan mengenai cara pemasaran lewat media sosial. Karena di tengah pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini tampaknya sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi. Dalam waktu yang cukup singkat, pola pemasaran pun berubah, terlebih ketika diberlakukan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemasar harus putar otak untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka ke konsumen sebagai strategi brand bertahan di tengah pandemi virus corona. Para pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online dan digital branding sebagai sarana komunikasi dengan target konsumennya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Strategi media sosial marketing yang akan aku bahas di sini ada 10. Yang pertama, strategi media sosial marketing dengan membangun kredibilitas. Membangun kepercayaan untuk suatu bisnis di media sosial tidaklah serumit yang dibayangkan. Kamu tidak harus memiliki banyak pengikut atau followers, tapi hanya perlu menghubungkan bisnis kamu dengan orang-orang yang tepat. Kamu bisa memulai proses ini dengan membangun brand awareness, dengan menciptakan visibilitas online yang merupakan representasi dari bisnis kamu. Kamu bisa mulai mengembangkan bisnis kamu dengan menggambarkan identitas brand secara visual. Kamu juga harus mendesain tampilan website, blog, dan media sosial sesuai dengan jenis bisnis kamu. Apabila tidak dapat melakukannya sendiri, kamu juga bisa meminta bantuan kepada desain profesional untuk mendesain blog dan website kamu agar lebih menarik. Yang kedua, ada menarik pelanggan potensial. Strategi media sosial marketing untuk bisnis berskala kecil juga bisa dilakukan melalui Facebook dan Instagram. Media sosial ini bisa kamu gunakan untuk menarik calon pelanggan baru. Yang ketiga, membangun relasi di media sosial. Koneksi merupakan hal terpenting dari media sosial. Memiliki koneksi yang bagus akan memudahkan langkah kamu untuk melakukan pemasaran produk. Sehingga kamu pun harus bisa memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk mulai membangun jaringan dengan pihak-pihak yang berpotensial menjadi konsumen kamu. Yang keempat, membagi konten yang diakurasikan. Media sosial merupakan salah satu tempat di mana akurasi sebuah konten memiliki nilai yang sangat penting. Sehingga kamu harus bisa menjaga konten agar tetap relevan dan terus berkembang. Proses akurasi sebuah konten juga merupakan proses untuk menemukan konten yang berkualitas dari seluruh website yang nantinya akan kamu bagikan di media sosial. Kamu harus bisa memilih konten yang berkualitas dan bermanfaat. Mengakurasikan suatu konten sangatlah penting untuk dilakukan karena memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu dapat meningkatkan ranking SEO pada mesin pencari, membangun bisnis dengan baik, meningkatkan keterlibatan pada media sosial, dan menambah jumlah followers. Yang kelima, membuat konten yang valuable. Strategi pemasaran media sosial dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan antara konten yang dikurasi maupun konten yang dibuat sendiri. Membuat konten sendiri memang memerlukan usaha yang lebih, tetapi apabila hal tersebut bisa kamu lakukan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan traffic terhadap website kamu. Website akan dikunjungi lebih banyak pembaca sehingga bisa memperoleh review yang lebih baik. Yang keenam, menggunakan gambar yang baik dan menarik. Penggunaan gambar yang menarik akan dapat menarik perhatian pelanggan dengan cepat. Gambar bisa kamu gunakan ketika membuat gambaran bisnis dan siapa saja orang-orang yang ada di belakangnya. Selain itu, kamu juga dapat menggunakannya untuk mengedukasi pelanggan serta membuat informasi menjadi mudah dicerna bagi pelanggan. Yang ketujuh, crowdsource untuk konten menarik dan otentik. Hal ini bisa kamu lakukan dengan membuat hashtag menarik terhadap bisnis kamu. Hashtag tersebut bisa kamu gunakan untuk melacak interaksi dengan pelanggan kamu. Yang kedelapan, ada berpartisipasi dalam kelompok dan komunitas online. Kamu juga bisa bergabung dengan kelompok dan komunitas online. Di komunitas ini, kamu bisa melakukan diskusi dengan pembisnis lain tentang bisnis yang sedang kamu jalankan. Di sini kamu juga dapat bertanya mengenai solusi dari masalah-masalah bisnis yang sedang kamu alami. Selain itu, kamu juga bisa menularkan pengetahuan bisnis yang kamu punya ke anggota komunitas lain. Yang kesembilan, menggunakan media sosial sebagai ruang untuk mengadakan percakapan yang menarik.
Tidak hanya bisa membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi yang berguna, tetapi media sosial juga membantu kamu untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Kamu juga bisa menyimpan dokumentasi dari semua aktivitas penting di media sosial. Yang ke-10 atau yang terakhir, itu ada batasi platform media sosial kamu. Salah satu tips yang juga penting untuk diperhatikan oleh bisnis berskala kecil yaitu menemukan beberapa platform sosial media di mana kamu bisa membangun eksistensi yang kuat di sana. Banyaknya platform yang tersedia akan membuat kamu sulit untuk membangun keberadaan yang kuat di setiap platform. Menggunakan banyak sosial media tanpa adanya fokus yang jelas juga akan sangat membuang waktu karena tidak akan memberikan hasil apapun. Nah, demikian 10 strategi media sosial marketing yang bisa kamu lakukan untuk bisnis kamu. Sudah paham kan kalian semua? Oke, sampai di sini dulu teman-teman videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for watching. Jangan lupa juga klik tombol like-nya dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye.